Siapa sih yang nggak tahu pantai selatan? Selain terkenal dengan keindahannya, laut ini juga banyak menyimpan cerita mistis. Salah satunya yaitu cerita tentang Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa laut selatan. Katanya, kalau ada yang hilang atau tenggelam di laut ini, itu karena diambil sama sang ratu. Tapi, apa ya cuma itu alasannya? Atau jangan-jangan, ada alasan lain di balik terjadinya kejadian ini? Pasti kalian pernah dengarkan cerita tentang Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul merupakan sosok yang sangat melegenda, khususnya di Jawa. Banyak yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul punya kekuasaan atas Laut Selatan. Sehingga, ada cerita kalau sang ratu suka mengambil orang yang melanggar atau nggak menghormati wilayahnya. Makanya, kita sering banget dengar larangan di Laut Selatan, kayak jangan pakai warna hijau atau berenang sembarangan. Tapi, kira-kira bisa nggak ya, sains ngejelasin fenomena ini? Ternyata, kalau dilihat dari sisi ilmiah, Laut Selatan punya rahasia tersendiri. Salah satunya arus rip, atau rip current, arus bawah laut yang super cepat dan super kuat. Arus rip bisa tiba-tiba menarik orang dari pantai ke tengah laut dengan kecepatan tinggi. Kecepatan arus ini mencapai 8 meter per detik atau 29 km per jam. Juara Olimpiade renang pun gak akan sanggup buat ngelawan kecepatan arus ini. Dan, pantai-pantai di Laut Selatan terkenal dengan ombaknya yang besar karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, serta adanya karakteristik laut dalam, tempat arus rip sering terjadi. Yang lebih mengerikan lagi, arus ini sering gak kelihatan dari permukaan. Biasanya, area dengan arus rip justru terlihat tenang dengan ombak yang lebih kecil dibandingkan area di sekitarnya. Hal ini seringkali mengecoh dan membuat orang merasa tempat tersebut aman untuk berenang. Jadi, bisa aja, orang yang berenang terjebak di arus rip tanpa sadar. Tapi, gimana nih kalau kita sampai kejebak arus rip? Ingat, jangan pernah melawan arus rip. Itu cuma bikin kamu capek dan meningkatkan risiko untuk tenggelam. Cara yang benar adalah berenang ke samping, sejajar dengan garis pantai, sampai kamu merasa sudah keluar dari tarikan arus. Setelah itu, kamu bisa berenang kembali ke pantai atau memberi isyarat kepada petugas pantai untuk meminta pertolongan. Ternyata, mitos dan sains itu sama pentingnya ya, buat memahami alam. Sebagai kearifan lokal, mitos bisa ngasih tahu kita cara menghindari bahaya. Di sisi lain, sains menjelaskan fenomena alam secara ilmiah, misalnya arus rip. Mitos Nyi Roro Kidul bisa jadi pengingat supaya kita hati-hati di laut. Dan sains membuktikan bahwa memang ada bahaya arus rip, mengingat tercatat 114 korban dari tahun 2019 sampai 2023. Jadi, kita perlu belajar sains, tapi jangan lupakan juga kearifan lokal. Nah, udah tahu kan kalau Laut Selatan itu menyimpan keindahan sekaligus bahaya tersembunyi. Jadi gimana? Kalian berani nggak berenang di pantai? Atau kalian ada mitos lain bikin takut berenang ke pantai? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, share dan komen untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan lainnya.